萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Kali ini Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film animasi Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Dan mohon maaf sebelumnya apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang akan Mimin bahas ini berdasarkan novel yang dianimasi Donghuanya pun belum dirilis. Mimin ingatkan konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi, kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Kekuatan agung yang seperti naga besar dibangunkan, langsung menutupi seluruh gunung awan berkabut. Tekanan besar yang belum pernah dirasakan Xiaoyan sebelumnya menyebar langsung. Semua murid sekte Misiklot tidak bisa menahan rasa hormat mereka yang dirasakan dan berlutut menuju tempat di mana kekuatan itu menyebar. Meskipun Yunleng dan beberapa tetua sekte Misiklot lainnya tidak berlutut untuk menghormati, mereka masih dengan hormat membungkuk. Nalan Yanran menatap ke arah daerah terdalam dari sekte Misiklot. Dia tidak menyangka bahwa masalah hari ini benar-benar akan mengganggu guru besar yang telah lama mengasingkan diri. Ini buruk, orang tua itu benar-benar belum mati. Saat Qi dilepaskan, ekspresi Hai Bodong tiba-tiba berubah. Apakah itu mantan pemimpin sekte Misiklot, Yun San? Ekspresi Xiaoyan juga menjadi lebih suram saat ini. Dia mengingat apa yang dikatakan Hai Bodong sebelumnya dan bertanya. Ya, Hai Bodong mengangguk. Melihat kehadiran ini, dia benar-benar telah menghancurkan penghalang Dou Huang dan maju ke kelas Douzong. Douzong yang kuat ya. Tangan Xiaoyan bergetar sedikit. Orang terkuat yang pernah dia lihat dalam hidupnya adalah Ratu Medusa dan Jia Xingtian. Meskipun Dou Huang dan Douzong hanyalah perbedaan satu kelas, jarak di antara mereka seperti langit dan bumi. Sebelumnya, Hai Bodong mampu menggunakan kekuatannya untuk menyerang ketiga Douwang dengan cepat. Adapun orang kuat dari kelas Douzong juga tidak akan terlalu sulit untuk menghadapi tiga Dou Huang. Hatinya menjadi sedikit tidak sabar karena peristiwa yang terjadi satu demi satu. Setiap kali dia berpikir bahwa dia bisa pergi, akan ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi. Hai tua, karena Yun San benar-benar muncul, maka aku khawatir kamu akan minggir bukan? Xiaoyan tiba-tiba teringat kata-kata Hai Bodong dan dengan lembut menghela nafas. Mendengar ini Hai Bodong bingung, ekspresinya berubah-ubah. Beberapa saat kemudian dia tiba-tiba berkata, meskipun orang sepertiku tidak suka terlibat dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya denganku, aku harus menyelesaikan yang sudah kumulai sampai akhir. Bahkan jika Yun San benar-benar ingin menghentikan kita hari ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk membawamu pergi dari gunung awan berkabut. Xiaoyan terkejut saat dia berbalik untuk melihat Hai Bodong. Sebagian alasan Hai Bodong memilih untuk tidak menyerah pada saat ini mungkin karena pil ungu pemulihan spiritual. Tetapi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kesediaannya untuk membantu Xiaoyan melarikan diri dalam menghadapi sekte Misiklot menghasilkan persahabatan yang jauh melebihi harapan Xiaoyan. Setidaknya dia jauh lebih baik dari beberapa orang. Terima kasih banyak Hai Tua, aku Xiaoyan akan mengingat bantuanmu hari ini jauh di dalam hatiku. Aku pasti akan membalas budi di masa depan. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah Hai Bodong. Kita akan bicarakan masalah depan di lain waktu. Sekarang kita harus menyingkirkan orang tua di depan itu. Saat Yun San bangun, seluruh gunung awan berkabut ini ditutupi oleh auranya. Saat ini bahkan jika kita ingin pergi, itu tidak akan mudah. Sosok putih itu bahkan tidak menggunakan sayap Douqi, tetapi kecepatannya berjalan di udara kosong tidak lebih lambat dari Hai Bodong dan yang lainnya. Setiap kali langkahnya mendarat, riak melingkar akan terbentuk di ruang kosong. Riak itu kemudian menghilang. Yunleng, beri aku penjelasan. Kamu harus tahu bahwa aku telah mengatakan untuk tidak menggangguku dalam masa pelatihanku yang tenang, kecuali ada masalah besar. Tatapan Yun San berbalik ke arah Yunleng di bawah saat berbicara dengan lembut. Pemimpin sekte tua, kamu akhirnya keluar. Jika kamu sedikit terlambat, aku khawatir sekte Misiklot akan dihancurkan oleh orang lain.
Saat tatapan Yunsan menyapu, kaki Yunleng segera melunak. Lututnya tanpa sadar berlutut, noda darah di wajahnya memberinya tampilan yang sangat menyedihkan. "Di mana Yun?" Yunsan bertanya. "Pemimpin sekte pergi dan belum kembali." Yunleng buru-buru menjawab. "Beri aku ringkasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Dalam bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya sekte Missy Cloud telah dirusak oleh orang lain sedemikian rupa," Yunsan berkata dengan tenang. Mendengar ini, Yunleng menguatkan semangatnya. Dia menunjuk Xiaoyan di langit dengan tangannya dan dengan keras berkata, "Pemimpin sekte tua, apa yang terjadi hari ini sepenuhnya disebabkan oleh dia." Saat dia berbicara, Yunleng buru-buru memberitahunya tentang kecurigaan yang dimiliki Xiaoyan sehubungan dengan kematian Mo Cheng. Tentu saja harus dikatakan bahwa Yunleng memiliki kemampuan yang cukup hebat dalam menangani hal-hal seperti itu karena ia mampu menjadi penatua pertama dari sekte Missy Cloud. Sebagian besar dari apa yang dikatakan Yunleng adalah kebenaran, namun setelah memperindah beberapa hal yang dia katakan, tanggung jawab seluruh acara sekarang telah sepenuhnya menjadi milik Xiaoyan. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi, hanya suara Yunleng yang membawa kemarahan, yang berulang kali terdengar. Beberapa saat kemudian, ketika Yunleng akhirnya mengatakan semua yang harus dikatakan, dia menyelesaikan dengan sedih. Pemimpin sekte tua, meskipun Mo Cheng hanya seorang diaken dalam sekte tersebut, kontribusinya pada sekte Missy Cloud beberapa tahun ini sangat luar biasa. Jika kita membiarkan dia dibunuh dan tidak melakukan apa-apa, siapa yang berani bekerja untuk sekte kita di masa depan? Bukankah itu akan membuat mereka kecewa? Kami hanya meminta agar Xiaoyan tinggal di sekte Missy Cloud untuk sementara waktu. Setelah kami selesai menyelidiki masalah ini, aku, Yunleng, secara pribadi akan meminta maaf kepadanya jika kami salah menuduhnya. Namun dia mengabaikan saranku hanya karena ada seseorang yang mendukungnya. Setelah diskusi menjadi tidak efektif, dia benar-benar melancarkan serangan. Meskipun kekuatannya sendiri tidak besar, ia memiliki cukup banyak pembantu. Saat ini pemimpin sekte sedang tidak ada. Dan aku hanya dapat mengambil resiko mengganggu pemimpin sekte tua dan meminta bantuanmu. Setelah mendengar penjelasan Yunleng, wajah Yunsan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tatapannya menyapu sekeliling. Tertawa tipis, benar-benar tidak terduga bahwa masalah hari ini telah meledak sampai sebesar ini. Bahkan Jia Xingtian, Fama, kalian berdua juga telah datang. Jia Xingtian dan Fama bertukar pandang dan tersenyum. Mereka menunjuk ke langit dan berkata, "Ada satu orang lagi di sana." "Aku tahu, Hai Bodong kan? Baru saja aku merasakan ki-nya ketika keluar. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih hidup setelah bertahun-tahun. Aku awalnya berpikir bahwa dia telah dibunuh oleh Ratu Medusa." Yunleng mengangkat kepalanya menatap Hai Bodong saat dia berbicara. "Bukankah itu sama untukmu, dasar orang tua?" Hai Bodong membuka mulutnya melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Dia memunggungi Xiaoyan saat dia melakukannya. "Dia adalah Xiaoyan kan?" Yunsan melirik Xiaoyan di belakang Hai Bodong dan bertanya. "Aku memberi hormat kepada pemimpin sekte Yunsan." Xiaoyan dengan seksama memperhatikan Yunsan yang seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang menekan. Dia tersenyum dan berkata dengan cara yang tidak rendah hati atau arogan. "Tanganmu tidak buruk, sayangnya kamu sedikit lemah," ujar Yunsan. "Ketika kamu berusia 17 tahun, lupakan Dozong. Bahkan jika kamu melihat doang, kamu akan gelisah seperti itu. Adalah sesuatu yang sangat hebat," ujar Hai Bodong. "Dadoushi yang berusia 17 tahun ya?" Dia menggelengkan kepalanya sebelum mengangkat dan bertanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yunleng sebelumnya, apakah kalian berdua tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan membantahnya? Karena pemimpin sekte Yunsan mempercayai kata-katanya, mengapa kita perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu? Xiaoyan tersenyum dan menjawab dengan cara yang agak mengejek. "Aku percaya setengah dari apa yang dikatakan Yunleng. Aku mengerti karakternya." Yunsan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. "Namun terlepas dari siapa yang benar atau salah, sehubungan dengan masalah ini, beberapa dari kalian harus memikul tanggung jawab untuk kekacauan ini. Lalu apa yang ingin dilakukan pemimpin sekte Yunsan? Aku tidak akan mengatakan kata-kata sopan seperti membiarkanmu tinggal sebagai tamu. Hari ini kamu telah membuat banyak masalah di sini yang telah merusak sedikit reputasi sekte Missy Cloud. Kalian harus menebus reputasi kami." Yunsan dengan tenang berbicara, kemudian melirik Hai Bodong, Ling Ying, dan Heaven Swallowing Python yang sangat besar tergantung di udara.
Kalian semua bisa menyerang bersama. Yun San menundukkan kepalanya menarik lengan bajunya. Hei, sungguh tidak terduga bahwa sekte misi Cloud memiliki dozong yang kuat. Sekarang itu hampir tidak bisa masuk ke kekuatan tingkat di atas di benua. Sayangnya dibandingkan dengan Yun Bo Tian saat itu, tampaknya kamu masih sedikit lemah. Tubuh Ling Ying melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Dia menghadap Yun San di bawah dan tertawa. Ini adalah orang kuat dari benua, kan? Kamu termasuk faksi mana? Meskipun aku telah mengasihkan diri untuk waktu yang sangat lama, aku masih tahu satu atau dua hal tentang faksi di benua itu. Tangan Yun Leng yang menarik lengan bajunya berhenti saat dia mengangkat kepalanya. Aku tidak bisa mengatakannya, Yingling berkata dengan suara yang dalam. Namun aku akan memperingatimu, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan sesukanya setelah menjadi Dozong. Aku menyarankanmu untuk tidak gegabah menyentuhnya. Jika tidak, kamu pasti akan menyesali tindakanmu. Ada banyak orang di benua ini yang dapat menghancurkan sekte misi Cloud. Yun San menyautkan alisnya sedikit. Dia menatap Ling Ying. Apakah itu ancaman? Kamu bisa menganggapnya seperti itu. Jangan meragukan kebenaran kata-kata yang telah aku katakan. Ling Ying memberikan gayung bersambut saat dia menatap Yun San dan berkata dengan suara lembut dan dalam. Kalian semua bisa menyerang bersama. Reputasi yang telah dikumpulkan oleh sekte misi Cloud selama beberapa generasi tidak dapat dihancurkan di tanganku. Namun jika kalian semua dapat meninggalkan sekte misi Cloud dari tanganku, kami akan menghentikan setelahnya acara ini. Yun San menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya perlahan naik ke udara tanpa peringatan apapun membuat energi yang menyebabkan ruang kosong di sekitarnya. Ekspresi Hai Bodong sedikit muram saat dia melihat Yun San perlahan naik ke udara. Dia dan Ling Ying bertukar pandang, kemudian menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu harus membiarkan ular besar itu melindungimu. Dia dan aku akan pergi dan memblokir Yun San. Kalian berdua hati-hati. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah Ling Ying dan berkata, Tuan tua ini, aku ingin tahu apakah kamu... Jangan tanyakan apapun tentangku. Setelah kamu meninggalkan sekte misi Cloud, aku juga akan meninggalkan kekaisaran Chiama. Ketika tiba waktunya, kamu akan segera tahu. Ling Ying mengambil inisiatif untuk menyela kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan terkejut setelah mendengar ini, menganggukkan kepalanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengepakkan sayapnya dan mundur. Sungguh tidak terduga bahwa pada akhirnya mereka berhasil mengganggu Yun San, orang tua ini, dan membuatnya keluar. Saat dia melihat situasi di langit, Fama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita pergi dan menengahi? Fama mengerutkan kening dan bertanya. Tak berguna, Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu alun-alun di bawah. Saat dia mengamati murid-murid sekte misi Cloud yang pingsan dan alun-alun yang rusak, dia tersenyum pahit dan berkata, Kali ini kelompok Xiaoyan benar-benar memberikan tampar keras. Kali ini kelompok Xiaoyan benar-benar memberikan tamparan keras kepada sekte misi Cloud. Untuk menembus reputasinya, Yun San harus mengalahkan mereka di depan kita semua. Tentu saja setelah masalah ini selesai, dia mungkin tidak mempersulit mereka. Lagi pula ada pendukung misterius di belakang Xiaoyan yang juga membuatnya ketakutan. Oleh karena itu, sebelum dia dengan jelas menyelidiki faksi misterius di belakang Xiaoyan, Yun San tidak akan sembarangan menyentuhnya. Bisakah Hai Bodong dan Ling Ying itu mengalahkan Yun San? Fama mengangguk sedikit sebelum segera bertanya. Jika mereka bisa, itu akan sangat sulit. Hai Bodong, karena persahabatan lama kita, aku tidak akan memperhitungkan tindakanmu sebelumnya. Yun San berkata saat dia melayang di ketinggian yang sama. Lakukan saja. Sudah agak terlambat untuk membicarakan semua ini sekarang. Hai Bodong menghela nafas saat tinjunya berputar. Udara dingin es berwarna putih meluap dari tubuhnya. Segera suhu di sekitarnya turun. Biarkan aku melihat seberapa kuat kamu dibandingkan dengan saat itu setelah kamu maju ke kelas Dozong. Saat Hai Bodong menyerang, Ling Ying juga meraih tombak panjang berwarna hitam. Tubuhnya memutar dan segera menyerang. Bila es dan tombak membawa tekanan yang kuat dan menakutkan saat mereka langsung menembak ke arah Yun San dari jarak yang cukup dekat. Saat kedua orang ini melepaskan serangan mereka, Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan mendarat di kepala Heaven Swallowing Python. Melihat respon Hai Bodong dan Ling Ying, Yun San menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan omong kosong lagi.
Mengangkat kedua tangannya perlahan, dia membidik bilah es melingkar dan tombak panjang berwarna hitam dari kejauhan. Mulutnya bergerak sedikit dan suara samar terdengar. Tembok angin. Ketika suara Yunsan jatuh, hembusan angin kencang muncul. Dengan cepat dinding angin hijau tua yang membentang lebih dari setengah langit terbentuk. Ukuran dindingnya begitu besar sehingga membuat semua orang di bawahnya terpesona. Serangan gabungan Hai Bodong dan Ling Ying tampaknya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi pertahanan Yunsan. Ekspresi Hai Bodong dan Ling Ying sedikit berubah saat mereka melihat dinding angin yang besar membentang di langit. Sudut mata Yunsan melirik Heaven Swallowing Phaeton yang terbang menjauh. Tangan kanannya melambai kemana arah ia terbang. Suara angin menyebabkan getaran hebat, dan dinding angin besar tiba-tiba muncul di depan Heaven Swallowing Phaeton yang terkejut dan bergegas untuk menghindarinya. Setelah memblokir jalur terbang Heaven Swallowing Phaeton, Yunsan mengepalkan tangan ke arah Hai Bodong dan Ling Ying. Dalam sekejap, Hai Bodong dan Ling Ying tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua telah diikat tanpa mereka sadari. Segera doki di tubuh mereka mengalir deras, namun setiap kali mereka mengejang dan mematahkan beberapa tali angin, akan ada lebih banyak lagi yang mendesing dan muncul di udara, mengikat mereka berdua dengan lebih kuat. Setelah mengikat Hai Bodong dan Ling Ying, mata Yunsan melirik ke Heaven Swallowing Phaeton yang berencana membuat jalan memutar di sekitar dinding angin yang menghalangi jalannya. Ular besar itu melebarkan matanya dan melototi Yunsan yang muncul dalam sekejap, mengeluarkan cairan 7 warna yang mengandung racun yang kuat ditembakkan ke arah Yunsan. Yunsan melambaikan tangannya dan dinding angin muncul. Cairan 7 warna mengalir ke bawah dan dengan cepat merusak dinding angin itu. Heaven Swallowing Phaeton bersiap untuk terus menyerang. Kaki Yunsan dengan lembut menginjak ekor ular besar itu dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkan ular besar mengeluarkan desisan melengking. Tubuhnya tiba-tiba jatuh. Heaven Swallowing Phaeton menghantam keras di sudut alun-alun. Sebelumnya ketika Yunsan melepaskan kekuatan tersembunyi, Xiaoyan juga terkorosi berada di tubuh Heaven Swallowing Phaeton. Dengan kekuatan Dadoushi-nya masih menyebabkan memuntahkan seteguk darah segar. Xiaoyan berguling turun dari kepala Heaven Swallowing Phaeton. Dia menyeka noda darah dari mulutnya. Memutar kepalanya, dia melihat Heaven Swallowing Phaeton dengan mata ularnya yang meredup. "Kalian telah kalah," ujar Yunsan. Sudut mulut Xiaoyan berkedut sedikit. Dengan suara tersedak, Xiaoyan mengeluarkan Heavy Swan Ruler dari punggungnya, menunjuk Yunsan dan memuntahkan seteguk darah. Dia berkata dengan senyum dingin, "Masih ada aku." Yunsan perlahan mendarat di tanah. Setelah itu dia berjalan menuju Xiaoyan di bawah tatapan semua orang. Ular besar pun mendesis. Melihat Yunsan mendekat, Heaven Swallowing Phaeton mengeluarkan beberapa desisan tajam dari mulutnya. Sayangnya, ini tidak membuat langkah Yunsan terhenti. Sesaat ketika Yunsan semakin dekat, ekor besar Heaven Swallowing Phaeton tiba-tiba berayun menabrak Yunsan dengan keras. Bayangan gelap yang datang dari segala arah tidak menyebabkan perubahan pada ekspresi Yunsan. Dia melambaikan tangannya ke atas energi berwarna hijau yang tingginya 70 kaki muncul di udara tengah mengenai ekor besar Heaven Swallowing Phaeton, menyebabkan ekor ular itu terpental jauh, menabrak lebih dari 10 pohon dengan akar besar hancur mengenainya. Mata ular itu menatap tajam ke arah Yunsan dan mendekat. Itu melebarkan mulutnya dan cairan 7 warna sekali lagi dimuntahkan. Kali ini bagaimanapun Yunsan bahkan tidak bergerak sedikit pun untuk menghindar. Dia berjalan langsung melalui cairan, bahkan pakaian di tubuhnya tidak rusak saat dia melakukannya. Langkah kaki Yunsan berhenti perlahan. Menatap Xiaoyan di depannya, dia mengangkat telapak tangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini dia sebenarnya tidak dapat menggerakkan tubuhnya sedikit pun. "Berhentilah melawan. Tinggal di Sekte Misi Cloud selama setengah tahun, aku tidak akan menyakitimu. Namun, kamu harus membayar sedikit harga untuk kecerobohanmu sendiri." Yunsan berkata dengan tenang saat dia melihat Xiaoyan yang berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari pengekangannya. Di belakangnya, mulut besar Heaven Swallowing Phaeton menggigit Yunsan dengan keras. Sayangnya hanya dengan tamparan, ular itu terpental jauh. Pada saat kritis, Heaven Swallowing Phaeton di belakang Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan desisan panjang ke arah langit. Sebuah cahaya intens tiba-tiba melonjak keras dari dalamnya. Perubahan yang tidak biasa dari Heaven Swallowing Phaeton segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Bahkan Yunsan mengerutkan kening dengan saksama pada kumpulan cahaya yang intens.
Namun sesaat kemudian, perubahan mendadak akhirnya muncul di wajahnya yang tadi tenang. Dalam cahaya terang di belakang Xiaoyan, tangan seorang wanita yang panjang dan lembut tiba-tiba terulur dengan cekatan. Tampaknya sangat lambat tetapi secara kebetulan memblokir telapak tangan Yun San. Saat kedua tangan bersentuhan, tanah tiba-tiba bergetar menimbulkan garis retak tersebar di tanah, seolah-olah gempa bumi telah terjadi. "Rekan tua, apakah kamu menikmati pemukulan yang kamu berikan kepada aku?" Suara menyihir menyebabkan tulang pria menjadi mati rasa perlahan menyebar ke seluruh alun-alun. Segera wajah beberapa dari mereka dengan kekuatan mental yang lebih lemah berubah menjadi merah. Tatapannya tak terhitung jumlahnya berbalik ke arah lokasi suara itu. Ketika mereka melihat wanita yang mempesona berdiri di belakang Xiaoyan, mereka tanpa sadar menahan nafas. Namun orang-orang seperti Hai Bodong yang mengenalinya memiliki wajah ketakutan. Xiaoyan tertegun saat dia perlahan menoleh, wajah cantik yang memikat, menyihir dan cantik muncul di depannya. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.